Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitri Desyanti dengan NIM 210810465 dari kelas 11B1 Pengembangan Diri dan Karir di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas tugas ujian tengah semester tentang pengembangan diri dan karir. Kita akan bicara tentang bagaimana mengenali potensi diri, membuat rencana karir yang tepat, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton dan semoga video ini bisa menginspirasi perjalanan pengembangan diri dan karir kita. Baik, saya akan menjelaskan tentang who I am dari teori Johari Window. Yang pertama adalah open area atau area terbuka. Saya dikenal sebagai orang yang ramah, suka berbagi, dan peka terhadap perasaan orang lain. Misalnya ketika saya berinteraksi dengan anak saya, atau ketika saya harus membagi waktu antara kuliah di luar kota dan menjaga kesejahteraan anak saya. Orang-orang di sekitar saya tahu bahwa saya mampu memanajemen waktu dengan baik dan punya kecerdasan interpersonal yang membantu saya berkomunikasi dengan baik. Area buta. Di area ini saya kadang merasa bingung karena sering mengalami kesulitan fokus, terutama saat menghadapi banyak tugas atau tekanan. Orang-orang di sekitar saya mungkin melihat ini lebih jelas daripada saya sendiri. Bisa jadi keluarga atau teman kuliah saya memperhatikan kalau saya terlihat kurang fokus dalam situasi tertentu. Selanjutnya di area tersembunyi. Ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui orang lain seperti tekanan emosional yang saya alami setelah melahirkan dan pengalaman baby blues yang membuat saya merasa terpuruk. Meskipun saya tahu bahwa saya pernah mengalami penurunan berat badan drastis akibat tekanan dari lingkungan, banyak yang mungkin tidak menyadari sejauh mana ini mempengaruhi kesehatan mental dan fisik saya. Selanjutnya, area tidak diketahui. Area ini menjangkau potensi atau reaksi yang belum saya ketahui, seperti bagaimana saya bisa menghadapi tantangan baru di masa depan. Mungkin ada bakat tersembunyi dalam bidang psikologi yang belum saya eksplorasi atau kemampuan lain yang belum muncul karena belum ada situasi yang memicunya. Saya sadar bahwa ini adalah bagian dari diri saya yang perlu saya eksplorasi lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas personal branding. Personal branding saya itu saya memiliki ketangguhan mental yang kuat yang saya kembangkan dari pengalaman menghadapi tekanan dari keluarga, lingkungan, maupun tekanan-tekanan dari tugas. Saya juga punya pengalaman baby blues dan membentuk saya menjadi pribadi yang lebih sadar diri dan mampu menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Sebagai mahasiswa psikologi, saya tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga menerapkan pemahaman saya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mampu menjaga jarak dari orang-orang yang haus validasi tanpa merasa bersalah, memahami dinamika manipulasi yang sering saya temui, dan tetap fokus pada kesejahteraan saya serta anak saya. Keberanian saya dalam menetapkan batasan dengan tegas menunjukkan bahwa saya tidak takut untuk membela prinsip-prinsip saya demi menjaga harmoni dan kesehatan mental keluarga kecil saya. Saya juga memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik yang terlihat saat saya bisa membagi perhatian antara kuliah di luar kota dan peran sebagai ibu. Meskipun kadang saya merasa kesulitan fokus, saya terus berusaha mengatasinya dan belajar dari situasi yang ada.
kepekaan saya terhadap perasaan orang lain ditambah dengan kesadaran saya tentang perkembangan psikologi membuat saya mampu menciptakan lingkungan yang suportif untuk diri saya sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Ini menjadikan saya bukan hanya ibu dan mahasiswa psikologi, tetapi juga seorang individu yang berani, empati, dan penuh kepercayaan diri dalam menghadapi dinamika kehidupan. Selanjutnya kita akan membahas tentang goal setting. Saya menggunakan dengan metode SMART. Yang pertama yaitu membahas tentang spesifik. Tujuan saya adalah menjaga kesehatan mental dan fisik agar tetap seimbang di tengah tekanan keluarga serta menyelesaikan kuliah psikologi dengan baik. Hal ini penting agar saya bisa menjalankan peran sebagai ibu, istri, dan mahasiswa dengan optimal. Selanjutnya saya menggunakan terukur. Saya bisa mengukur kemajuan dengan menjaga rutinitas mingguan yang melibatkan waktu untuk belajar, mengasuh anak, dan merawat diri, mencatat perkembangan kesejahteraan mental melalui jurnal harian atau refleksi pribadi, mengevaluasi hasil akademis setiap semester untuk memastikan progres kuliah saya berjalan sesuai rencana. Selanjutnya dapat dicapai dengan latar belakang pengalaman yang saya miliki seperti kemampuan manajemen waktu yang baik dan kesadaran akan pentingnya menetapkan batasan dengan keluarga. Tujuan ini realistis untuk saya capai. Saya telah berhasil menghadapi tantangan berat sebelumnya. Jadi merancang strategi untuk keseimbangan hidup yang lebih baik adalah sesuatu yang bisa saya lakukan. Selanjutnya yaitu yang relevan. Tujuan ini relevan bagi saya karena mendukung peran saya sebagai mahasiswa psikologi, ibu yang peduli dengan perkembangan anak, dan pribadi yang ingin terus berkembang lebih sehat dan stabil. Dengan mencapai keseimbangan ini, saya bisa menjadi contoh yang lebih baik bagi anak saya dan membangun lingkungan keluarga yang lebih positif. Selanjutnya ada berbatas atau waktu. Saya menetapkan batas waktu spesifik untuk mengevaluasi keberhasilan tujuan ini dalam jangka pendek. Dalam 6 bulan ke depan saya akan mulai mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesehatan mental seperti meditasi, olahraga ringan, atau aktivitas relaksasi. Di jangka menengahnya, yaitu pada akhir tahun akademik ini saya akan meninjau hasil kuliah saya dan memastikan bahwa saya berhasil mengatur waktu dengan baik tanpa mengorbankan kesehatan mental saya. Dalam jangka panjang, yaitu 2-3 tahun ke depan, saya ingin menyelesaikan pendidikan psikologi saya dengan hasil yang baik sambil menjaga stabilitas mental dan fisik. Selanjutnya yaitu manajemen konflik. Yang pertama, saya harus memahami akar masalah. Saya selalu berusaha memahami akar permasalahan sebelum merespon. Misalnya ketika mertua atau anggota keluarga lainnya memberikan komentar yang menyudutkan seperti membandingkan susu anak saya atau memaksa keinginan mereka dalam pengasuhan anak. Saya tahu bahwa banyak tindakan mereka didorong oleh kebutuhan akan validasi, sehingga saya bisa lebih siap untuk tidak terpengaruh atau merasa bersalah. Yang kedua, mengatur emosi. Saya memiliki kemampuan mengelola emosi, terutama dalam situasi di mana komentar yang menyakitkan atau perilaku manipulatif muncul. Contohnya saat menghadapi tekanan dari mertua yang menuntut perayaan ulang tahun anak tanpa kehadiran saya. Saya berhasil tetap tenang dan mempertahankan pendirian saya. Mengambil waktu untuk merenung sebelum merespon membantu saya agar tidak bereaksi secara impulsif. Kemudian komunikasi terbuka dan jelas. Saya terbiasa menggunakan komunikasi yang tegas dan jelas. Contohnya ketika menolak rencana acara yang diatur oleh keluarga suami, saya menyampaikan dengan jelas alasan saya tanpa menimbulkan kesan menyerang. Saya menggunakan pernyataan saya untuk menyampaikan perspektif saya, seperti saya ingin perayaan ini
diadakan setelah saya bisa pulang agar anak saya tidak kecewa. Menetapkan batasan, hal ini terlihat saat saya memilih untuk tidak mengizinkan adanya acara tanpa persetujuan saya. Saya juga sangat tegas dalam menetapkan batasan tujuan saya, atau saya menolak tekanan tambahan dalam persiapan acara ulang tahun anak. Dengan menetapkan batasan jelas, saya bisa melindungi kesejahteraan mental dan kesejahteraan saya serta anak saya. Selanjutnya, mencari solusi yang seimbang. Meskipun saya tegas, saya juga mencari solusi yang mempertimbangkan kedua belah pihak. Selama tidak merugikan prinsip dan kesejahteraan saya tetap terbuka untuk berdiskusi, tetapi dengan syarat bahwa solusinya harus adil dan tidak memaksakan. Selanjutnya, mengambil sikap tegas jika diperlukan. Ada kalanya saya harus mengambil sikap tegas tanpa kompromi, terutama jika sudah menyangkut kesejahteraan saya dan anak saya. Contohnya saat saya tidak menambahkan persiapan mendadak dalam acara ulang tahun. Saya memilih untuk mempertahankan batasan saya agar orang lain memahami konsekuensi dari keputusan yang dibuat tanpa komunikasi sebelumnya. Terus refleksi dan pembelajaran. Setelah menghadapi konflik, saya selalu merenungkan apa yang bisa saya pelajari dari situasi tersebut. Ini membantu saya memperkuat strategi dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Contohnya dari pengalaman berinteraksi dengan mertua dan anggota keluarga lainnya, saya belajar untuk semakin memahami dinamika dan cara terbaik menghadapinya tanpa mengorbankan diri sendiri. Selanjutnya, regulasi emosi atau mengelola emosi. Regulasi emosi saya didasarkan pada pengalaman saya menghadapi tekanan dan situasi sulit dalam lingkungan keluarga. Yang pertama itu saya mengenali dan memahami emosi saya. Saya selalu berusaha mengenali emosi yang muncul dalam diri saya, terutama ketika menghadapi situasi yang memicu stres, seperti komentar negatif atau tindakan manipulatif dari lingkungan dan anggota keluarga lainnya. Dengan menyadari apa yang saya rasakan, apakah itu marah, kecewa, atau cemas, saya bisa lebih siap untuk mengelola responnya. Selanjutnya, menjaga jarak emosional ketika menghadapi konflik. Saya belajar untuk menjaga jarak emosional agar tidak terbawa perasaan. Misalnya, saat lingkungan mengomentari tubuh saya atau mencoba mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak saya berusaha untuk tidak langsung bereaksi. Mengambil waktu sejenak untuk berpikir membantu saya merespon dengan kepala dingin dan menghindari konfrontasi yang bisa memperburuk keadaan. Selanjutnya, menggunakan strategi relaksasi. Saya menggunakan beberapa strategi relaksasi untuk meredakan emosi, seperti menarik napas dalam-dalam, merenung, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Hal ini sangat membantu saya saat merasa tertekan oleh komentar yang tidak menyenangkan atau tekanan dari keluarga. Komunikasi dengan pendekatan yang tenang ketika saya merasa siap untuk berbicara. Saya berusaha mengkomunikasikan perasaan saya dengan tenang dan tegas. Misalnya, saat saya menolak rencana perayaan ulang tahun anak saya tanpa kehadiran saya menyampaikan dengan nada yang jelas tetapi tidak emosional, sehingga orang lain bisa memahami posisi saya tanpa merasa diserang. Selanjutnya, menetapkan batasan sehat. Saya menggunakan regulasi emosi untuk membantu saya menetapkan batasan yang sehat. Saya tahu bahwa mempertahankan batasan ini penting untuk menjaga kesejahteraan saya dan anak saya. Ketika batasan saya dihormati, emosi saya lebih mudah dikelola dan saya merasa lebih tenang dan aman. Setelah menghadapi situasi yang pernah penuh dengan tekanan tersebut, saya berusaha memaafkan diri sendiri jika ada reaksi yang kurang ideal. Saya memahami bahwa saya adalah manusia yang bisa merasa lelah atau terpicu dalam
Hal ini membantu saya untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Saya selalu merenungkan setiap pengalaman untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang bisa diperbaiki. Dengan refleksi, saya semakin memahami bagaimana menjaga emosi tetap stabil di situasi yang menantang. Melalui pendekatan-pendekatan ini, saya dapat menjaga emosi saya tetap terkendali, yang pada akhirnya membuat saya lebih kuat menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Selanjutnya yaitu keterampilan sosial saya. Saya banyak dipengaruhi oleh pengalaman saya dalam menghadapi berbagai situasi dalam lingkungan keluarga dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, saya punya kemampuan berempati yang baik, terutama dalam memahami perasaan orang lain. Misalnya, ketika anggota keluarga bercerita tentang kesulitan mereka, saya berusaha mendengarkan dengan tulus tanpa menghakimi. Ini membantu saya membangun hubungan yang lebih dalam dan saling percaya. Meskipun saya tahu bahwa di beberapa situasi empati ini harus dipadukan dengan batasan yang sehat agar tidak dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu saya terbiasa mengkomunikasikan pendapat saya dengan jelas dan tegas, terutama saat menyampaikan hal-hal penting. Contohnya, ketika saya menolak rencana perayaan ulang tahun anak tanpa kehadiran saya mengungkapkan pendapat saya dengan cara yang sopan dan tidak menyerang, agar orang lain mengerti posisi saya. Saya belajar bahwa berbicara dengan nada yang tenang dan bahasa tubuh yang meyakinkan membuat komunikasi lebih efektif. Terus ketika berhadapan dengan situasi sulit, seperti saat mertua atau anggota keluarga mencoba memaksakan pendapat mereka, saya bisa bersikap tegas tanpa harus menimbulkan konflik yang lebih besar. Saya tahu kapan harus mengatakan tidak dan menetapkan batasan yang jelas untuk menjaga kesejahteraan saya dan keluarga saya. Saya juga selalu mencoba mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang lain berbicara. Ini membantu saya memahami sudut pandang mereka dan memberikan respon yang lebih bijaksana. Pendekatan ini membuat komunikasi menjadi dua arah dan membantu saya menghindari kesalahpahaman. Saya juga berusaha menjaga sikap positif dalam berinteraksi dengan orang lain. Meskipun saya tahu bahwa beberapa anggota keluarga cenderung sering mengkritik, saya tetap berusaha untuk tidak membalas dengan sikap negatif. Sebaliknya, saya memilih untuk menunjukkan sikap yang tenang dan penuh pengendalian. Saya juga punya keterampilan dalam mengelola konflik, seperti yang terlihat dari cara saya menangani situasi ketika mertua atau ipar mencoba mengatur pengasuhan anak saya. Saya bisa mengelola emosi, berbicara dengan tegas, dan mencari solusi yang adil tanpa membiarkan diri saya tertekan. Selanjutnya, saya juga cukup fleksibel dalam menyesuaikan pendekatan saya sesuai situasi. Contohnya, ketika menghadapi anggota keluarga yang awalnya sering mengkritik tetapi kemudian mulai memuji, saya tetap menjaga sikap netral dan tidak terlalu larut dalam pujian tersebut. Hal ini membantu saya tetap fokus dan tidak mudah terpengaruh. Keterampilan sosial ini membantu saya membangun dan menjaga hubungan yang sehat, memahami kebutuhan orang lain, dan tetap menjaga integritas serta kesejahteraan saya dalam berbagai situasi. Baik, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Terima